Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Stevi Ramawati, NPM 2323051 dari kelas 5G. Baik, di sini saya akan mewawancarai guru olahraga saya. Mohon Bapak perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Prasetyo SPD GR. Tempat tanggal lahir Pati 10 Agustus 1994. Alamat Desa Sukolilo RT 3 RW 10 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Sekolah mengajar saya di SD Negeri Hutan 02. Pengalaman mengajar saya sudah mau jalan 9 tahun. Baik, saya akan memberi pertanyaan tentang apa latar belakang pendidikan Anda, Pak. Latar belakang saya lulusan PJKR dari UNES tahun 2014 dan saya langsung kerja di SD. Oke, apakah Anda memiliki sertifikat atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Punya kemarin saya itu alhamdulillah sudah PPG, jadi saya sudah mempunyai sertifikat. Oke, apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Iya, karena zaman sekarang guru harus dituntut untuk terus inovatif, berpikir keras dan selalu mengikuti zaman. Oke, terus bagaimana Bapak mendefinisikan gaya pengajaran Bapak? Saya sering menggunakan TV Smart atau bantuan dari pemerintah itu. Alhamdulillah kemarin sekolah saya dapat satu TV IMB atau TV bantuan dari pemerintah. Terus apa strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran Bapak? Saya selalu menggunakan teknologi. Karena apa? Karena alhamdulillah di sekolah saya ada teknologi dan alhamdulillah punya TV saya memanfaatkannya untuk pembelajaran agar supaya anak-anak tertarik dan bisa memahami contoh-contoh yang saya berikan. Terus bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran Bapak untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Gimana ini? Bagaimana Anda menyesuaikan pendekatan pengajaran Anda untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Saya akan mengelompokkan siswa dari kelompok yang bisa dan yang kurang bisa. Terus bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran Bapak? Ya itu tadi saya memanfaatkan misal kelas 1 saya sampai kelas 6 saya selalu menggunakan Smart TV atau IMB untuk pembelajaran saya. Terus apa strategi Anda mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Saya pertama kan saya tegur, yang kedua baru misal kalau tidak jera atau masih belum bisa mengikuti pembelajaran, saya baru akan mengambil tindakan, misal mendukung dengan cara lain atau teman-teman yang bisa mengembangkan fisik siswa. Bagaimana Bapak merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Untuk merencanakan itu kalau kelas besar atau fase B, C sudah mulai gampang teratur, tapi untuk fase A, kelas 1, kelas 2 itu harus melalui pendekatan yang ekstra. Karena apa? Karena anak-anak dari TK balik ke SD itu cukup memakan energi untuk melaksanakan sikap disiplin. Terus bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolahan? Untuk kolaborasi saya selalu berkomunikasi dengan wali murid karena apa, saya guru nakal dan rekan kerja yang lainnya. Misal kalau ada informasi terbaru, teknologi terbaru, kami selalu
belajar bersama supaya menguasai teknologi, supaya pembelajaran tetap lancar. Nah, terus bagaimana Bapak menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja Bapak? Untuk konflik dengan orang tua itu biasanya itu konfliknya masalahnya mayoritas orang tua atau paling buruk di sini itu perantau, baik laki-laki maupun perempuan, kebanyakan itu TKW atau TKI. Jadi saya menggunakan komunikasi lewat WA. Biasanya di rumah itu dititipkan sama nenek atau kakeknya, jadi kurang maksimal, makanya saya langsung WA ke orang tuanya langsung japri. Terus bagaimana Bapak memiliki kemajuan siswa dalam kelas Anda? Bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Nilainya saya selalu mendekatkan praktek ya, terutama per kelompok. Jadi saya usahakan kelompok A misalnya selalu bisa, kelompok B yang kurang, kelompok C dan yang belum bisa, makanya saya selalu membagi kelompok-kelompok supaya kelompok A, B bisa saling membantu kelompok C. Oke. Terus tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan belajar itu seperti apa? Saya selalu mengelompokkan. Jadi bisa kelompok C yang tidak bisa sama sekali itu biar belajar bersama atau bisa meminta ke temannya supaya membantu untuk pembelajaran. Terus bagaimana supaya melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemampuan? Ya itu tadi, saya bagi per kelompok tadi. Terus apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Untuk ekstra saya terlibat, untuk kebetulan di sekolah saya itu ekstrakurikulernya itu cuma pramuka, jadi saya selalu terlibat. Misal pramukanya itu ada untuk tema dan pramuka, saya selalu terlibat di dalam sana. Terus bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi, profesi, dan masyarakat? Tolong sebutkan Bapak. Untuk kontribusinya pada komunitas organisasi BGRI, saya kebetulan sebagai anggota. Tapi untuk kepada masyarakat itu biasanya misal kalau ada kerja bakti atau bersih sumber atau sekitar. Lalu bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Bapak? Apakah Bapak memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Bapak terapkan dalam kelas? Ya itu tadi, untuk teknologi saya selalu memanfaatkan IFB atau TP Smart guna untuk karena apa? Karena untuk menarik siswa. Kalau beri contoh baru dari internet atau hal-hal baru lainnya itu selalu tertarik. Oke, di sini saya akan memberi pertanyaan tentang kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama, pemahaman tentang kurikulum Merdeka itu seperti apa, Bapak? Pemahaman Bapak? Ya, itu sendiri adalah kurikulum yang banyak waktu untuk mengasah kemampuan dasar seperti membaca, Terus bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum Merdeka kepada siswa tersebut? Dengan cara apa? itu tadi, untuk penjelasan karakteristik pertama itu pembelajaran saya itu seperti tadi, saya selalu mengelompokkan jadi beberapa kelompok. Nah, yang ketiga, bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Ya itu tadi, saya akan mengelompokkan siswa untuk kemampuannya, minatnya, dan serta bakatnya. Terus bagaimana Bapak memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan pada menyesuaikan kebutuhan
pengasuhan. Nah, ini untuk berpusat pada peserta didik. Saya banyak memberi kesempatan kepada siswa untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan siswa antar siswa lainnya. Lalu, bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Ya itu tadi Mbak, saya selalu menggunakan Smart TV atau IFB itu tadi guna untuk pembelajaran supaya menarik minat siswa atau mencerahkan atau membuat suasana baru di dalam kelas. Karena apa? Saya selalu 30 menit pertama saya selalu menggunakan Smart TV, terus habis itu baru ke praktek lapangannya. Terus, apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Bapak lakukan atau gunakan? Ya itu tadi, kan sekarang ada ruang guru, ada video-video dari YouTube, terus banyak lagi informasi dari dunia maya lainnya. Ya, pokoknya saya selalu memanfaatkan teknologi sekarang. Terus, bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian atau pemantauan kemajuan mereka? Dengan cara apa? Ya, saya selalu kerja sama rekan untuk menentukan penilaian yang telah dicapai guna tidak ada salah paham antara guru mapel dan guru kelas lainnya. Terus, apakah Bapak menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka tersebut? Apakah Bapak menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka tersebut? Saya belum tidak menggunakannya. Terus, bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka? Ya itu tadi, saya selalu berkomunikasi. Kadang apa terkendalanya itu di SD itu ada guru yang bisa teknologi, ada yang tidak, ada yang mau belajar, ada yang tidak, dan juga ada yang tidak bisa belajar bekerjasama. Apa pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Yaitu untuk kurikulum merdeka saya selalu belajar berbasis pada proyek. Karena apa? Karena sekarang itu zamannya sudah canggih-canggih. Terus, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Sebetulnya sama saja dari guru KTSP, K13, kurikulum merdeka itu tantangannya kebetulan karena saya guru olahraga. Tantangannya itu di sarana prasarananya, karena apa? Sarana prasarananya itu kurang mendukung, jadi guru butuh kreatif, inovatif supaya pembelajaran tetap lancar. Nah, terus bagaimana Bapak mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Nah, untuk merespon tantangan tersebut itu sebetulnya saya selalu memodifikasi lapangan, misalnya sarananya saya selalu menggunakan fasilitas sekolah yang ada agar pembelajaran berjalan dan lancar. Nah, terus bagaimana Bapak mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Saya menggunakan itu tadi kembali lebih ke Smart TV atau IFB itu supaya apa? Siswa tertarik. Kalau siswa tertarik itu kan siswa akan lebih menangkap materi yang akan saya ajarkan. Terus bagaimana Bapak mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Saya selalu menanamkan nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, tanggung jawab. Lalu, bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Saya selalu melibatkan yaitu tadi, saya selalu berkomunikasi dengan orang tua lewat WA. Karena apa? Pentingnya
tadi untuk mayoritas di sini itu orang tuanya itu sebagai TKI atau TKW di luar negeri. Lalu ini yang terakhir ya Bapak. Apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak Bapak? Kalau strategi itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Itu tadi WA, selalu lewat WA. Terus tiap akhir tahun itu yang ambil raport atau mengambil raport atau hasil pembelajarannya itu selalu orang tuanya. Jadi saya terlibat langsung dalam kelasnya. Saya mampu terlibat di kelas, berbicara langsung perkembangan setiap anaknya, pembelajaran PJOK-nya seperti apa. Karena kebetulan itu tadi saya cuma guru magang PJOK. Jadi supaya orang tua itu tahu kemampuan anak seperti apa. Terkadang setiap anak itu memang berbeda-beda, apalagi kemampuan fisiknya. Karena apa? Setiap anak itu beda fisiknya, beda badannya, dan selalu anak itu mempunyai kemampuan yang istimewa. Dan guru harus tahu karena apa? Kebetulan di sini ada siswa yang mempunyai kurang sehat badannya. Dia itu kalau terkena sinar matahari langsung, kalau tidak memakai topi itu langsung memisah. Jadi komunikasi saya dengan orang tua itu sangat penting, dan kemampuan hasil pembelajarannya itu juga saya serahkan ke orang tuanya langsung. Oke. Terima kasih Bapak sudah membantu wawancara saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.